Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang bersama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Jumat yang mulia, yang pagi tadi ketika kita bangun dari tidur, sebagian kita masih memikirkan cicilan, sebagian kita masih memikirkan target apa yang harus dicapai di bulan ini, yang sebagian kita masih berpikir bagaimana caranya naik pangkat atau naik jabatan di tempat kita bekerja, yang sebagian kita bagaimana kita harus diakui oleh orang-orang lain dan sebagainya. Apakah ini sesuatu yang wajar? Sangat wajar sekali. Tetapi apakah ini sesuatu yang membuat kita capek? Memang ini sangat menguras tenaga kita secara emosional, dan kita menjadi sangat-sangat lelah oleh pikiran-pikiran tersebut. Padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zariyat di ayat 56 yang sering kita dengarkan, yang sering kita ulang-ulang, yang sering mungkin kita pahami maknanya, bahkan kita menyelami arti-artinya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia dan tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya cuma satu tujuannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia zaman sekarang hidupnya ribet, hidupnya susah, dengan beribu-ribu macam alasan yang tidak tentu apa tujuannya. Maka salah satu ulama kita pernah mengatakan bahwasanya adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kriminal di dalam konstitusi keagamaan adalah yang kita memandang hidup kita per 10 tahun, adalah yang memandang hidup kita per 20 tahun. Nabi dan para ulama dahulu memandang hidup itu hanya 1 atau 2 menit. Makanya mereka itu santai, ekspektasinya simple, bisa makan, istirahat, ibadah, sudah cukup. Karena Nabi SAW itu berpesan kepada kita semua di dalam salah satu hadisnya,
Yang sering kita dengarkan mungkin, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini sebagaimana halnya musafir atau orang asing. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau halnya seperti musafir yang hanya sekedar lewat. Jadi perlu jamaah ma'asyiral muslimin ketahui, seseorang musafir itu dia tidak perlu membawa barang yang banyak ketika melakukan perjalanan. Apalagi dia sampai rela dan membela mati-matian haknya di bumi untuk membangun istananya sendiri. Dan ini menyalahi aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan bahwasanya ayahsabul insana ayyutraka suda. Manusia, apakah manusia itu mengira dia bakal atau akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban? Maka tentunya tidak. Semuanya ada perhitungannya. Tapi jangan salah paham dulu. Bukan berarti hidup ini menakutkan. Maka ada seorang ulama kita mengatakan, niatlah sholat bukan karena pingin diterima sholatnya saja. Itu namanya masih nafsu. Tetapi niatkanlah sholat karena kamu memang diciptakan, karena kamu memang ditakdirkan untuk bersujud. Niatkanlah sholat karena memang keadaan realitanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang paling pantas kita berikan untuk kehormatan disujudi. Atau kita hamba yang paling pantas untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falunihiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, kami beri dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu adalah bukan hidup yang mewah, bukan hidup yang viral, yang baik. Dan rumusnya adalah sebenarnya kehidupan yang sangat-sangat diidam-idamkan adalah pola pikirnya adalah menunggu waktu ibadah sambil mengisi waktu dengan kemanfaatan. Jadi antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, antara kegiatan dunia satu dengan kegiatan dunia lainnya adalah menunggunya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim yadhkurkum wa li dzikrillahi akbar. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa qim wa atarhamma wa barik بجلالك وكمالك على أسرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.